Perkenalkan, nama saya Raffiali Nurgolonda dengan NIM 23021110600051. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengerjaan modul 16.2.6 yaitu Research Network Security Threats dari Cisco Packet Tracer. Di sini terdapat 3 objektif, yaitu yang pertama explore the SANS website, yang kedua identify recent network security threats, dan yang ketiga adalah detail a specific network security threats. Di sini terdapat background skenario dari kenapa kita membutuhkan ini, yaitu terdapat banyak attack atau malicious attack dari sistem komputer atau sistem perangkat kita dan jaringan kita, dan ini membutuhkan sebuah mitigasi atau solusi. Nah, di dalam one of the most popular and trusted sites for defending against computer and network security threats is sysadmin audit network security atau disingkat sebagai SANS. Nah, pada modul kali ini kita akan banyak menggunakan SANS. Untuk required resource-nya sendiri ada device with an internet access, lalu presentation paper jika diperlukan. Oke, kita langsung masuk aja ke part yang pertama, yaitu exploring the SANS website. Kita masuk saja. Yang pertama kita masuk ke sans.org. Terus next, saat sudah di sans.org, kita search for the internet for SANS. From the SANS homepage, klik free resources. Kita klik free resources, lalu free resources. Locate the link, list 3 available resources in the SANS website. Free resources in the SANS website. Untuk free resourcesnya sendiri itu ada lebih dari 3. Di sini ada webcast, ada white papers, ada poster and cheat sheet, lalu ada blogs, ada security policy templates, ada free tools, ada internet storm center, dan ada cyber security live stream. Oke, kita masuk ke step kedua, yaitu locate the link to the CIS Critical Security Control. The CIS Critical Security Control link on the SANS website are adalah combination of a public-private partnership involving the Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security atau CIS, and the SANS Institute itself. The list was developed to prioritize the cyber security control and spending for DoD. Jadi DoD ini adalah Department of Defense yang berada di Amerika Serikat sana. It has become the center place for effective security programs for the United States government. From the resources menu, select Critical Security Control. Critical Security Control all similar. Kita free resource. Nah, untuk Critical Security Control-nya pada versi kali ini dari SANS ini tidak menyediakan CIS Critical Security Control-nya. Ini seharusnya dia berada di bagian untuk free tools ini. Tapi untuk free tools di sini tidak terdapat CIS Security Control. Nah, apa sih tujuan dari CIS Security Control itu? Itu memberikan informasi-informasi update kepada kita tentang apa saja yang berubah di CIS Security Control itu.
apa saja fitur-fitur baru, apa saja yang berubah, apa saja yang di-deprecated atau dihilangkan, lalu apa saja yang diubah untuk fungsi-fungsinya. Pokoknya dia akan memberikan informasi seperti itu. Jika kalian ingin mengakses informasi tentang CIS ini, bisa langsung saja ke website dari CIS-nya itu sendiri, yaitu cisecurity.org kalau tidak salah. Nah, ini kalian bisa akses di sini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang CIS itu sendiri. Kita coba explore untuk CIS security control-nya di sini. Di sini terdapat overview fitur apa yang dibuat pada versi kali ini dari CIS. Seperti ini, narrow view focus. Di sini juga terdapat apa-apa saja yang diberikan di sini, seperti ada inventory and control of enterprise asset, inventory and control of software asset, ada data protection, ada secure configuration of enterprise asset and software, ada account management, ada continuous vulnerability management, ada audit log management, ada email and web browser protection, ada malware defenses. Jadi intinya di sini untuk CIS control ini akan memberikan kontrol-kontrol tentang untuk ancaman-ancaman security threats yang mungkin akan terjadi di komputer kalian. Jadi akan memberikan kontrol. Seperti malware defense ini sangat berfungsi, sangat penting karena malware defense akan meng-scanning untuk file-file yang masuk di dalam komputer kita agar tidak membahayakan komputer kita itu sendiri. Jadi itu intinya untuk fungsi dari CIS control security. Okay, next. Select one of the control list implementation suggestion for this control. Seperti yang saya bilang tadi, di kontrol tadi ada kontrol ke-10 yang bernama malware defense. Nah, implementasi dari malware defense tadi sudah saya sebutkan tadi, yaitu malware defense ini akan mengecek dulu atau men-scan dulu file-file atau data-data yang nantinya akan masuk ke komputer kita, seperti data dari website saat kita mendownload sebuah file dari website, atau saat kita mencolokkan sebuah USB lalu kita ingin mentransfer data dengan USB tersebut. Ini malware defenses control ini akan mengecek dulu apakah ada hal berbahaya yang nantinya akan menjadi ancaman untuk perangkat kita saat kita melakukan instalasi atau melakukan download atau melakukan perpindahan filenya ini dari sebuah perangkat ke perangkat kita yang saat ini. Apakah file itu berbahaya untuk sistem kita? Nah, dia akan dicek di malware defense, yaitu di kontrol ke-10 dari CIS. Step ketiga, locate the news. Step ketiga yaitu locate the newsletter menu. Highlight the research menu, select newsletter. Research menu, newsletter. Ini mungkin white papers. Sepertinya bukan ini. Kita cari saja di tab baru. Sans newsletter mungkin. Nah, ini untuk newsletternya dari Sans itu sendiri.
Di sini ada Newsbyte, yaitu Suns Newsbyte is an annotated semi-weekly executive summary of the most recent and important cybersecurity news headlines. Jadi ini diberikan seperti koran seperti itu. Jadi ini akan memberikan update-update terbaru tentang cybersecurity. Lalu ada Atris. Atris ini provides a reliable weekly summary of newly discovered attack vectors, vulnerability with an active new exploits, insightful explanation of how recent attacks work, and other valuable data. Jadi di sini memprovide kita tentang apa-apa saja kerentanan yang bisa terjadi untuk sistem kita. Lalu dia akan memberikan beberapa penjelasan yang bermanfaat tentang attack atau serangan cyber terbaru. Ini diberikan di Atris. Lalu ada Ouch. Ouch is the world's leading monthly security awareness newsletter designed for the common computer user. Jadi Ouch ini didesain untuk pengguna-pengguna komputer user, pengguna-pengguna komputer yang meskipun mereka awam, mereka bisa menggunakan Ouch ini. Jadi mereka bisa juga, jadi orang-orang awam itu juga bisa mengetahui apa saja serangan-serangan yang mungkin saja menyerang laptop mereka, agar mereka bisa mencegah hal tersebut terjadi. Jadi Ouch ini tertranslate di 25 bahasa dan gratis untuk digunakan oleh komunitas. Next, highlight the resources menu, select newsletter, briefly describe. Itu sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 2, yaitu identify recent network security threats. In part 2, you will research recent network security threats using Suns site and identify other sites containing security threat information. Locate the Atris. Locate the Atris Consensus Security Alert Newsletter Archive. From the newsletter page, select Archive for Atris. The Consensus Security Alert, scroll down to Archive Volumes and select Recent Weekly Newsletter. Review the notable recent security issue and most popular malware selection. Oke, kita masuk ke Atris. Lalu di sini sedang loading untuk newsletternya. Nah, di sini terdapat yang terbaru, yaitu The Consensus Security Vulnerability Alerts pada tahun 2025 bulan 05 pada Mei tanggal 29 tahun 2025. Ini volume 25 pada nomor 21. Terdapat Internet Storm Center Spotlight, IAC Free Analysis and Warning Service, thousands of Internet user and organization, and is actively working with the Internet service provider to fight back against the most malicious attackers. Jadi di sini terdapat guest diary, yaitu mereka mengeksplor
use case, jadi penggunaan AI atau artificial intelligence assistance untuk mengetahui atau untuk memahami sebuah serangan cyber yang terjadi. Guys, ini dibawakan oleh sebagai diary dari Jennifer Wilson. Dia merupakan ISG, orang yang magang di ISG as part of the SANS Edu Bachelor's Degree in Applied Cybersecurity atau BEX program. Jadi ini di sini intinya dia mengedepankan tentang penggunaan AI ini. Kan kita semua tahu bahwa AI ini bisa menjadi sebuah ancaman atau bisa menjadi sebuah pelindung untuk kita pada bidang keamanan cyber. Nah, di sini dia menjelaskan tentang keuntungan untuk menggunakan AI ini untuk agar orang mengerti apa yang sedang menyerang komputer mereka. Jadi itu merupakan inti dari artikel ini. Ini sangat bagus untuk volumenya. Mungkin yang kedua, resilience, resiliency and business continuity in the cloud era. Jadi daya tahan dan keberlanjutan bisnis di cloud era saat ini. Kita sudah tahu bahwa di era saat ini kebanyakan aplikasi atau software itu menggunakan cloud sebagai penyimpanan maupun sebagai penyediaan untuk aplikasi mereka. Namun di sini untuk papernya harus di-download, jadi mungkin tidak bisa. Oke, mungkin itu saja untuk bagian security dari SANS, at-risk dari SANS itu sendiri. Jadi intinya at-risk itu memberikan informasi-informasi tentang serangan atau vulnerability terbaru yang bisa kita jadikan patokan sebagai hal yang membuat kita terhindar dari serangan-serangan cyber yang akan mendatang. Besides the SANS site, identify some other website that provide recent security threat information. Mungkin selain SANS, saya bisa Blipping komputer. Nah, Blipping komputer ini juga menyediakan informasi-informasi tentang attack cyber security yang sedang terjadi. Seperti contohnya Google Patches New Chrome Zero Day. Seperti contohnya ini terdapat sebuah artikel, yaitu Google Patches New Chrome Zero Day Bug Exploited in Attacks. Zero Day Bug. Google has released an emergency security update to fix the third Chrome Zero Day vulnerability exploited in attacks since the start of the year. Jadi sejak awal tahun ini Google mengalami serangan yang bernama Zero Day Attack. Google is aware that an exploit of CVE 2025-5419 exists in the wild. The company warned a security advisory published on Monday. This high severity vulnerability is caused by an out-of-bounds read and write weakness in Chrome VI. Jadi ini mengeksploitasi weakness dari Chrome VI yang menggunakan JavaScript engine VI. Reported 1 week ago by Clement Lessine and Benoit Sievens of Google Threat Analysis Group. Jadi intinya di sini Google memberikan patch tentang attack zero day ini.
It also fixed the day with the release of 137.0.51.68.69 for Windows, dan for Mac itu adalah 137.0.71.68 for Linux. Jadi intinya ini untuk menghindari serangan zero days attack. Nah, apa sih itu zero days attack? Kita coba cari zero days attack Google. Coba cari. Serangan zero days attack terjadi ketika peretas sebelum pengembang memiliki kesempatan untuk mengatasinya. Jadi di sini bisa dibilang bahwa zero day attack itu adalah ketika penyerang ini menyerang sebuah sistem saat sistem itu baru rilis atau baru diberikan update seperti itu, lalu langsung diserang. Maka ini pengembang tidak akan memiliki waktu untuk memfixnya. Dan untuk developernya ini bisa dibilang belum siap untuk melakukan fixing dari serangan yang diberikan oleh penyerang tersebut. Itu merupakan zero day attack. Jadi attack yang terjadi sesaat dekat setelah sebuah sistem melakukan update atau melakukan rilis. Oke, langsung saja kita masuk ke part yang ketiga, yaitu detail specific network security attacks. In part 3, you will research a specific network attack that has occurred and create a presentation based on your finding. Complete the form below based on your finding. Oke, di sini terdapat form yang sudah saya isi berdasarkan data-data yang ada di Wikipedia. Jadi nama attack-nya itu yaitu WannaCry ransomware. Nah, ransomware itu sendiri merupakan sebuah serangan cyber atau serangan virus yang mengharuskan kita untuk membayar seperti uang, dalam bentuk uang biasanya, kepada penyerang itu agar sistem kita bisa digunakan kembali. Itu merupakan ransomware atau ware ancaman. Jika tidak dibayarkan, biasanya dalam 30 hari atau 15 hari seperti itu, mereka akan mengancam bahwa untuk data-data di sistem kita atau di perangkat kita itu akan dihilangkan semuanya, dan perangkat kita akan dimatikan secara total. Itu biasanya yang akan terjadi di ransomware. Tipe attack-nya yaitu CryptoWorm. Untuk tanggalnya yaitu pada Mei tahun 2017, dan komputer dan organisasi yang terdampak ada sekitar 200.000 komputer di 150 negara. Jadi cara WannaCry ransomware ini bekerja adalah ransomware ini menggunakan sistem CryptoWorm atau yang menargetkan komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows dengan mengenkripsi data dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. War ini juga dikenal sebagai WannaCrypt, WannaDecryptor 0.0, WannaCryptor 2.0, and WannaDecryptor. WannaCry ini digolongkan sebagai network worm karena memiliki kemampuan itu untuk menyebar secara otomatis dengan memindai sistem yang rentan. Ya, ini menggunakan exploit Eternal Blue untuk mendapatkan akses dan tool double pulsar untuk menginstal serta menjalankan dirinya sendiri. Nah, versi WannaCry 0.1 dan 2, versi WannaCry 0, 1, dan 2 dibuat untuk
dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual C++ versi 6.0. Eternal Blue itu sendiri adalah eksploitasi terhadap proteksi server message block atau SMB dari Windows yang bocor oleh kelompok The Shadow Brokers. Nah, kontroversi ini muncul karena National Security Agency atau NSA di Amerika Serikat sebenarnya telah menemukan kerentanan ini lebih dulu, tetapi tidak melaporkan ke Microsoft, melainkan menggunakan kerentanan ini untuk keperluannya sendiri secara ofensif. Microsoft ini akhirnya merilis patch keamanan MS-17.0.010 pada tanggal 14 Maret 2017 untuk versi Windows yang masih didukung. Nah, saat dijalankan, WannaCry ini akan memeriksa domain kill switch. Jika tidak ditemukan, ransomware akan mengenkripsi data, lalu akan mencoba menyebar melalui kerentanan SMB ke komputer lain di internet maupun di jaringan lokal kita. Nah, korban kemudian akan diberi pesan yang meminta tebusan sekitar $300 dalam Bitcoin dan harus dibayar dalam 3 hari. Bayangkan kalau ini harus dibayar dalam 3 hari. Atau $600 ini jika lewat dari 7 hari. Ada 3 alamat Bitcoin yang digunakan untuk menerima pembayaran. Untuk mitigation option-nya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, untuk Windows ini memasang patch keamanan dari Microsoft untuk sistem operasi Windows. Lalu yang kedua yaitu memperbarui sistem dan menggunakan solusi keamanan yang kuat. Referensi dari info virus ini yaitu ada Wikipedia dan CSO Online. Step kedua, complete the presentation, tidak perlu. Lalu di sini terdapat reflection question. What step can you take to protect your own computer? Langkah yang bisa diambil untuk memproteksi komputer atau menghindari komputer kita dari ancaman. Yang pertama yaitu selalu mengupdate sistem operasi yang kita miliki. Karena pastinya pada setiap update sistem operasi itu akan ada fitur-fitur yang deprecated atau akan diubah, yang nantinya bisa saja itu mempengaruhi keamanan dari sistem kita sendiri. Jadi selalu update untuk sistem operasinya. Lalu yang kedua, selalu update untuk kalau menggunakan Windows, selalu update Windows Defender-nya. Kalau menggunakan selain Windows, ya gunakanlah antivirus yang tersedia di sistem operasi kalian. Namun jika kalian menggunakan Windows Defender saja itu sudah cukup untuk sebagai antivirus. Lalu yang selanjutnya ada juga seperti faktor-faktor fisikal atau faktor-faktor manusia itu sendiri. Di mana untuk komputer kita itu harus diberikan password pada saat menyalakan komputer. Lalu untuk mengakses file-file penting juga diberikan password. Lalu untuk peletakan komputer kita itu biasakan agar tidak ada orang lain yang bisa untuk mengakses komputer kita kecuali orang tersebut mendapatkan izin dari kita. Jadi misalnya orang tersebut harus dapat dipercaya oleh kita. Jadi pastikan bahwa kita meletakkan komputer di tempat yang aman agar tidak bisa diakses oleh orang luar yang nantinya bisa saja memanipulasi data-data atau memanipulasi jaringan kita. Yang kedua, what are some important steps that organization can take to protect the resources? Nah, sama seperti yang pertama tadi, organisasi itu harus mengetahui bagaimana cara memanage seperti server atau perangkat mereka agar ini tidak bisa terdispose atau terekspos ke orang luar, agar orang luar nanti tidak bisa mengeksploitasi beberapa expose-nya itu. Lalu kita juga harus memberikan sebuah
sebuah instruksi kepada pekerja-pekerja kantor untuk tidak melakukan klik link secara sembarangan atau menginstal software secara sembarangan, secara ilegal, agar ini tidak mempengaruhi sistem kantor itu secara keseluruhan. Jadi misal saja jika ada satu orang yang mengklik link secara sembarangan pada sebuah komputer di kantor, itu bisa saja itu memiliki virus seperti worm yang tadi, lalu itu akan mempengaruhi perangkat-perangkat lainnya yang ada di sekitar LAN kantor itu atau local area network dari kantor. Maka ini akan sangat merugikan kantor atau organisasi dari pekerja tersebut. Jadi itu merupakan beberapa important step yang organisasi harus lakukan agar jaringan mereka terhindar dari cyber attack. Oke, mungkin untuk pemaparan modulnya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.